Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak guru, rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, di sini saya Andri Atmoko untuk memenuhi tugas 1.4 menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya di sini saya hanya menyampaikan karena ada sedikit pengalaman yang ingin saya berbagi dan tentunya nantinya biar bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini agar semuanya mendapatkan dampak budaya positif yang akan dilaksanakan untuk berkelanjutan. Nah, pada konsep utama budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi mengontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang untuk disiplin positif. Dalam budaya kita, maka kita disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung memakai kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi untuk kedisiplinan bagi anak-anak itu ketika mereka melakukan disiplin pasti mereka tidak nyaman, pasti mereka takut, pasti mereka dikejar-kejar tentang peraturan-peraturan terutama di tata tertib sekolah. Kemudian ada sebagai seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin mandiri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal sehingga memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini mereka dapatkan dari diri mereka sendiri oleh tuntunan dari para bapak ibu guru semuanya. Jadi misalkan ada siswa yang sering datang terlambat, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, itu diberi pemahaman bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri dan dapat berubah untuk lebih positif mulai dari dirinya. Jadi tidak terpengaruh dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ngoten Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini anak-anak memang tidak berperilaku yang takut terhadap hukuman, takut terhadap tata tertib, melainkan dia sadar diri, dia menyadari bahwa perbuatannya itu sudah melanggar peraturan. Jadi berangkat dari rumah, bahkan ada pekerjaan rumah ataupun kegiatan yang ada di masyarakat, mereka sudah melakukan disiplin positif mulai dari dirinya tanpa ancaman, sogokan atau imbalan yang lain. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan poin inti yang terdapat pada diri siswa ataupun diri ya semuanya. Ada semua warga sekolah termasuk guru, siswa, tata usaha, dan komite. Bertahan hidup tentunya sudah pasti, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup tentunya semua sudah sebuah kewajiban untuk bekerja, terus untuk menafkahi keluarga, untuk saling mengenal antara sesama, bertahan hidup dalam komunitas tertentu. Dan kasih sayang, rasa diterima, ini tentunya anak-anak kepingin dia diterima di kalangan masyarakat, di antara teman-temannya, dan memerlukan kasih sayang baik dari sejenis atau lawan jenisnya untuk ketentraman hidupnya. Kemudian penguasaan.
Dominan anak yang memang belum menguasai teori, belum menguasai mata pelajaran, mereka tentunya akan minder. Mereka tentunya akan sedikit di bawah oleh teman-temannya. Makanya sekarang ada tindakan bullying atau yang kekerasan seksual atau dan sejenisnya, itu karena mereka belum menguasai yang namanya penguasaan dalam diri. Jadi mengontrol emosi, mengontrol semua beban yang ada di dirinya, ini harus dibebaskan, harus semuanya menguasai. Begitu. Kemudian kebebasan sudah termasuk itu tadi, terus kesenangan baik dari pihak sekolah, warga sekolah maupun murid, itu tentunya kesenangan. Kalau tidak senang, kita juga tidak akan menyampaikan sesuatu, berbuat sesuatu dengan ikhlas. Kemudian selanjutnya, nah, untuk memotivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, misalkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia tidak ingin dihukum. Jadi terpaksa. Murid ini datang tepat waktu mengerjakan PR hanya untuk tidak dihukum. Banyak cara untuk melakukan itu, misalkan loncat pagar, terus mengerjakan PR di dalam kelas. Kemudian mencontek temannya hanya untuk tidak dihukum dan tidak terkena tata tertib sekolah. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini misalkan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi ketika mengerjakan tugas, siapa yang bisa nanti saya Bapak kasih hadiah, uang misalkan, atau kue, atau coklat. Nah, itu kelemahannya nanti ketika pengajarnya bukan beliau yang mengasih hadiah, maka siswa itu akan terkesan bermalas-malasan. Jadi seperti halnya sirkus, ketika lumba-lumba itu bergerak sesuai dengan instruksi, pasti dia akan mendapatkan imbalan berupa makanan. Dan sebaliknya, ketika lumba-lumba itu tidak mendapatkan makanan, maka lumba-lumba itu tidak akan menuruti kemauan pelatihnya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebijakan dirinya. Jadi murid sadar bahwa dia memang benar-benar memerlukan ilmu, memerlukan pengalaman, dan memang kepingin tentunya membahagiakan orang tua di masa depan kelak untuk menjadi orang yang sukses. Untuk memunculkan motivasi intrinsik ini, para pengajar atau guru yang berkolaborasi dengan orang tua tentunya selalu memberi dorongan baik moral, psikologis, ataupun secara materi yang mungkin sudah kewajiban bagi orang tua. Kemudian lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal itu akan percuma. Jadi basa Jawa ini muspro, Bapak Ibu. Ketika yang pertama hukuman. Hukuman itu ke siswa lebih menyakitkan. Siswa menjadi tidak nyaman. Muridnya takut, agak sedikit memaksa, bukan sedikit, memang harus dipaksa untuk mentaati peraturan biar tidak dihukum. Murid menyembunyikan keadaan, biasanya ada yang berbohong, biasanya ada yang mengalihkan perhatian, biasanya ada yang beralibi bermacam-macam. Kemudian murid rendah diri, jadi ketika sudah dihukum dia minder terhadap teman-temannya, diejek lah, jadi mereka agak rendah diri, tidak pede melakukan sesuatu. Kemudian ada yang penghargaan, ya sesuai dengan cerita lumba-lumba tadi, tidak efektif, merusak hubungan atau iri. Jadi siswa yang merasa sudah bisa menjawab kemudian dapat coklat, nah ini teman-temannya yang lain pasti iri. Mereka pasti berpikir bahwa saya ini salah, bahwa saya ini tidak bisa. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ada juara 1, 10 besar. Nah, untuk yang juara terakhir, juara misalkan 32 di kelas, sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu. Cuma karena ranking tadi dia menjadi minder dan pastinya di rumah dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan iri tadi, merusak hubungan. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi siswa merasa dia tidak mampu, siswa merasa dia tidak bisa.
Lanjut. Nah, ini kebalikannya, konsep disiplin dengan identitas sukses dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, contohnya penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi konsep konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, cuma perbedaannya para pendidik itu memberikan konsekuensi dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR matematika, maka konsekuensinya adalah dia harus mengerjakan PR matematika di jam istirahat. Kalau hukuman, dia harus ketika tidak mengerjakan PR matematika, dia harus berlari keliling lapangan 5 kali misalkan. Terus berdiri di depan kelas selama 2 jam pelajaran. Nah, itu merupakan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dia para pendidik lebih memberikan sesuatu sanksi yang memang bermanfaat dan bersangkutan bagi mata pelajaran tersebut. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini murid belajar menyadari kesalahannya sendiri, menyadari perilakunya sendiri, dan untuk kalimatnya biasanya bertobat. Untuk menggiring murid ke sini, para pendidik harus menggunakan restitusi, yaitu menyadarkan dirinya bahwa kesalahan itu merupakan konsekuensi atau kesepakatan keyakinan dirinya dan kelas maupun sekolah. Kalau sudah begitu, maka solusinya seperti apa, siswa akan memecahkan sendiri. Kemudian lanjut, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Nah, ini restitusi adalah peristiwa menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka lebih pede. Setelah membuat kesalahan, kemudian dibawa ke ruang BK, dia dimotivasi, diberikan arahan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan, dan harus berjanji dengan keyakinan-keyakinan baru. Jadi murid itu keluar dari ruang BK kepada teman-temannya, dia lebih pede dengan pengalaman yang baru. Kemudian ciri-cirinya restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, besok kamu apakah masih datang terlambat lagi, apakah besok kamu masih tidur larut malam lagi, apakah masih lanjut bermain HP sampai berlarut-larut, mungkin seperti itu. Menentukan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setelah murid itu diarahkan, kemudian diberikan solusi. Nah, sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh siswa tidak mengerjakan PR sesuai yang saya utarakan tadi. Yang pertama, hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 30 menit. Nah, padahal dia tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya hormat bendera selama 30 menit. Itu merupakan hukuman. Nah, selanjutnya konsekuensi. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena ini sudah keyakinan kelas, jadi tidak mengerjakan PR-nya tetap dikerjakan tapi di jam istirahat, beda dengan hukuman. Sekarang restitusi. Guru menanyakan tentang kesepakatan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mungkin yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru lebih pada restitusi. Jadi siswa diajak bicara mengapa tidak mengerjakan PR, apa alasannya, kemudian solusinya bagaimana. Untuk tindak lanjutnya ke depan siswa harus seperti apa. Lanjut. Nah, ini ada berbagai macam posisi kontrol sebagai pendidik.
Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pemberi rasa takut, jadi mengancam muridnya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga sebagai teman, jadi pendekatan seolah-olah para pendidik adalah teman mereka, akrab, membaur. Kemudian ada pemantau, jadi diawasi terus anak-anak sehingga minim sekali untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian ada manajer. Nah, manajer di sini membantu siswa yang memiliki problem tadi untuk lebih bisa memanage waktunya dan kesalahan-kesalahannya agar tidak diulang lagi. Nah, kemudian ada contoh penerapan posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, di sini pendidik seperti ini. Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini sebagai penghukum yang memang rata-rata sekarang masih digunakan. Ketika ada siswa yang tidak menggunakan atribut, sang penghukum pasti bertindak seperti ini. Kemudian memberi rasa takut. Contohnya, berapa kali Pak Guru sudah memperingatkan? Pak Guru kecewa denganmu. Nah, ini siswa akan takut. Kalau penghukum tadi disuruh berdiri di depan. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Kita akrab membaur dengan mereka. Ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu Guru bangga. Nah, ini terkadang kalau untuk zaman sekarang ini memang anak-anak lebih akrab dengan gurunya, lebih percaya dengan apa yang dia senangi, lebih manut lah istilahnya terhadap orang-orang yang mungkin dianggap mereka dekat. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini ketika ada kasus yang serupa, kamu sudah melanggar, lalu apa konsekuensinya? Jadi hanya menanyakan kepada siswa tentang konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi manajer lebih pada menanyakan konsekuensi, menanyakan kesalahan, kemudian memberi solusi dan kebijakan-kebijakan baru sehingga menguatkan siswa untuk berbuat lebih positif. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi semua kelas, semua siswa, semua warga kelas wajib memberikan suaranya. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi poin-poinnya saja. Sesuai dengan kondisi kelas, melibatkan semua warga kelas. Nah, di sini saya ada sedikit video tentang kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini mungkin untuk minggu depan akan masuk pada materi seni tari kreasi. Nah, sebelum masuk dalam materi seni tari kreasi, marilah semuanya yang ada di kelas ini membuat kesepakatan kelas, membuat peraturan kelas secara mandiri, dan kalian tuliskan di kertas berwarna-warni ini. Bisa? Pelajaran di dalam orang. Nah, ayo lagi siapa? Menjawab. Nah, di sini siswa menuangkan kesepakatan-kesepakatannya untuk membuat keyakinan kelas. Semua siswa wajib menuliskan satu peraturan atau kesepakatan. Kita cek ya, Ibu.
Nah, ini salah satu dari mereka ketua kelas membacakan keyakinan dari teman-temannya. Nah, ini mereka membedakan atau mengelompokkan kesepakatan yang serupa atau sejenis. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video tentang kesepakatan kelas yang kemarin sudah saya buat bersama anak-anak. Lanjut, jadi kesepakatan kelas memang benar-benar universal. Mereka di dalam kelas membuat kesepakatan masing-masing, setiap anak menyuarakan keinginannya. Maka dari itu ketika untuk melanggar, untuk tidak mentaatinya, mereka akan timbul motivasi dalam dirinya yang lebih positif, dan berdasarkan konsekuensi itu mereka akan sadar diri dan merupakan penggerak intrinsik yang memang benar-benar mereka sadari, mereka buat dan tidak mungkin mereka langgar. Lanjut, dan ini adalah segitiga restitusi yang tadi sempat saya singgung. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, meyakinkan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ada sedikit cuplikan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya buat. Nah, ini berikut adalah video yang kemarin saya buat. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 A6, yaitu membuat segitiga restitusi.
TX Production. Kasus 1, pada suatu hari, Lala datang terlambat pada jam pertama. Kebetulan saat itu adalah jam seni budaya. Jadi terlambat untuk masuk kelas. Selamat siang Lala. Siang, Pak. Lala tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena ada terlambat. Karena datang terlambat. Nah, kira-kira Lala tahu nggak tahap awal untuk masuk sekolah sini harus jam berapa? Jam 7 kurang 10 menit. Jam 7 kurang 10 menit. Jadi Terus jam 7 menanyakan sudah harus ada di Sekolah. sudah harus ada di sekolah. Nah, kira-kira kenapa Lala bisa datang terlambat? Bangunnya kesiangan tadi, Pak. Bangunnya kesiangan. Jadi Bapak pun juga pernah datang terlambat karena bangun kesiangan. Jadi kesalahan bangun kesiangan ataupun datang terlambat merupakan hal yang manusiawi. Bapak pun juga pernah melakukan itu. Nah, kira-kira apa penyebab Lala sehingga bangunnya kesiangan dan datang terlambat? Ya, tadi malam main HP, terus Ya. sampai larut malam, terus lupa nggak pakai alarm. Jadi ketika pagi lupa alarmnya tidak dibunyikan. Ya, Nah, kira-kira untuk ke depan apa solusinya Lala untuk bisa datang lebih tepat waktu? nggak main HP sampai larut malam, terus bunyi alarm. Ya, tidak main HP, tidak begadang sampai larut malam dan membunyikan alarm. Dan untuk kegiatan itu siapa yang bisa mendukung Lala di rumah? Mama. Jadi Mama disuruh membangunkan ketika pagi hari. Ya, Iya. Jadi untuk Lala sendiri kira-kira sekarang mulai kapan bisa dilakukan? nanti malam, Pak. Jadi langsung nanti malam ya. Ya, Jadi nanti malam mulai dari sore dibunyikan jam 5. ya, Nah, terus untuk mamanya disuruh mengingatkan lagi untuk tidak main HP larut malam. iya, Pak. Iya, jadi besok Bapak tunggu di gerbang. Lala harus datang tepat waktu. Kalau tidak nanti saya panggil lagi. Iyalah, Iya, Pak. janji. Janji. Ya sudahlah, silakan kembali ke kelas. Ya, Pak. Selamat pagi Nanda. Pagi, Pak. Iya, kira-kira Nanda tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Apa, Pak? Nanda sekarang menggunakan sepatu warna putih. Kira-kira benar apa salah Nanda? Salah, Pak. Nah, kamu tahu peraturan dan keyakinan kelas dan tata tertib di sekolahan ini? Iya, Pak. Iya, apa kira-kira Nanda? Boleh memakai sepatu warna putih ke sekolahan dan tidak boleh memakai sepatu bebas. Iya, jadi harus menggunakan sepatu warna hitam. Bapak dulu juga pernah menggunakan sepatu warna putih. Jadi ketika pergi ke sekolah harus tetap menggunakan sepatu warna hitam. Nah, kira-kira kenapa Nanda kok pakai sepatu putih? Karena sepatu saya yang warna hitam belum kering, Pak. Loh, kenapa kok belum kering dah? Karena kemarin saya nyucinya kesorean. Nyucinya kesorean jadi ndak ada sinar matahari. Kemudian sekarang masih basah. Nah, nyucinya kok nggak dari pagi ndak? Karena kemarin itu kan liburan, jadi diajak teman-teman, Pak, paginya. Oh, jadi diajak teman mulai dari pagi nyuci kesorean
terus sekarang kering. Nah, kira-kira untuk ke depan apa solusinya? Jadi kalau semuanya mau jalan atau diajak pergi sama teman-teman, itu paginya harus dicuci dulu. Dan kalau semuanya ada waktu pas pulang sekolah itu langsung dicuci. Nah, jadi ketika mau jalan-jalan harus dicuci dulu. Kalau pulang sekolah ada waktu, langsung semuanya dibereskan kemudian jalan-jalan. Untuk membantu Nanda di rumah, kira siapa yang bisa mengingatkan Nanda? Biasanya itu kakak, kalau enggak itu ibu. Ada kakak, ada ibu, termasuk juga temannya. Jadi diingatkan kalau semuanya belum bersih, termasuk mencuci sepatu, jangan jalan-jalan dulu ya, Nanda. Iya. Dan mulai kapan Nanda akan melakukan itu? Kalau mulai itu dari nanti pulang sekolah atau semuanya lain hari, kalau sudah seragam atau sepatu tidak dipakai lagi itu langsung dicuci. Iya, jadi langsung dicuci jalan-jalan. Nah, jadi mulai besok minggu depan Bapak selalu akan cek Nanda sepatunya hitam atau putih, termasuk seragamnya dan kelengkapan sekolah. Ya udah Nanda, terima kasih, silakan kembali ke kelas. Maaf ya. Iya. Assalamualaikum. Jangan ulangi lagi Nanda. Ya, demikian itu tadi video segitiga restitusi yang kemarin saya buat bersama dengan anak-anak. Jadi untuk menindaklanjuti sebuah masalah ataupun problem yang ada di sekolah, misalkan datang terlambat ataupun menggunakan sepatu yang mungkin dari pihak tata tertib salah karena putih, sebenarnya mereka di sini untuk warna yang pertama memang harus melakukan kekompakan. Yang kedua, untuk sepatu harus warna hitam, merupakan sebuah identitas agar tidak ada kesenjangan sosial baik yang kaya maupun yang mungkin kurang mampu, dan yang terutama mendidik anak-anak untuk lebih taat kepada peraturan, karena nantinya ketika berhadapan dengan lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sosial, mereka sudah belajar atau melatih diri untuk mentaati sebuah peraturan. Nah, ternyata sedikit pengalaman yang sudah saya sampaikan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak mulai dari bulan pertama sampai bulan kedua ini, sampai pada materi memasuki 2.1 berikut yang saya sampaikan tadi merupakan sebuah gambaran mungkin yang nantinya ke depan akan saya lakukan dan terus memotivasi teman-teman sejawat maupun semua siswa agar bergerak lebih positif untuk memajukan SMP Negeri 1 Tirtoyudo menjadi lebih yang paling terdepan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya sebagai bukan pemberi materi karena kita memang belajar bersama, saya sebagai calon guru penggerak yang masih memerlukan pengalaman yang sangat luar biasa menyampaikan beribu-ribu kata maaf. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.